Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Masih di titik balik perubahan ya. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmu warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pekan terakhir kita bahas ini ya, pencerahan lewat jalur Muna ini, bahasa Muna. Malam ini kita lanjut di solving ego ya. Kang? Oke ya, tapi di mana itu ya ininya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutin program kita malam ini. Jadi kita baca yang ini aja ya, satu. Untuk menggagalkan ego. Ya. Jadi ego itu dia menulis narasi kan, Rob. Dia menulis narasi. Begini itu harus digagalkan, itu narasinya itu harus di rekonteks. Dia juga ego itu bisa nulis durasi. Kalau narasi itu kan ilusi, Rob. Itu narasi itu Rob, durasi itu Malik. Jadi Malik itu waktumu bisa tak hentikan. Waktumu di sini bisa tak hentikan. Jadi untuk bisa menggagalkan, mengganti narasi ilusi Rob, ilusi Malik gitu. Seseorang harus rela meninggalkan permainan imbalan ini. Dengan keangkuhan emosi dan pengulangan data dan cerita untuk membenarkan posisinya. Jadi narasinya itu, ego itu, dia narasi ketidaksadaran sebenarnya. Ego itu kan salah satu ininya itu, dia selalu melihat itu who. Jadi ini nih, ego itu dia kan juga ada 3 level kan. Jadi kualitas ego itu juga 3 level. Apa saja? Ya huwa, anta, ana. Ini kan kualitas ego. Ego itu maksudnya rasa kesayangan kecil kan. Jadi kalau yang paling rendah itu ini. Yang paling rendah itu yang ini, huwa ini. Ngambek ini. Padahal orangnya ya ketemu tapi nggak mau ngomong. Ini ngambek. Kualitasnya ngambek. Histeris. Ini nggak ada diskusi nih. Ini kualitas ego jenis-jenis es kecil ya yang ngambek. Ini biasanya ngambek ini itu ada nature 20-30. Perasaan hina, perasaan dihinakan, ngomong juga tidak berharga, akhirnya ngambek. Makanya ada iklan mari bicara. Nah, kalau mari bicara mau ngomong, itu nanti kualitas egonya naik ke sini. Antara bisa saling ngegas ini. Ini biasanya ada nature 100. Ketakutan gitu. Takut dituntut. Takut dituntut. Gitu. Ini dua-duanya ini ya, ini tahapannya. Yang sehat itu ini. Ego yang sehat itu berani bilang la ilaha illa ana. Tapi kalau ikut sana, aku ikut kamu ya, itu jenis es kecilnya jenis level 2.
Udah S kecil level 2 lagi. Yes, season S kecil level 1. Apalagi sudah S kecil level 3 lagi. Lah, ya tapi itu perkembangan ya, perkembangan. Nah, kalau yang udah sadar begini, kalau yang udah sadar itu ya bahwa oh itu es kecil ya jenis kuah. Pokoknya aku udah malas berdoa, es. Ya ini nggak ngerti aku. Malas ibadah itu jenis egonya, jenis subjek level ketiga. Jadi rasa kesayaan, nah itu rasa kesayaan es kecil kan, rasa kesayaannya es kecil, tapi level 3. Rasa kesayaan es kecil tapi level 3. Ini pasti dia ngambek. Hanya tawar-menawar di dalam dirinya sendiri. Pantas nggak ya? Berharga nggak ya? 30 itu. Aku benar nggak ya saya ini sebenarnya? Jadi hanya ngomong di dalam hatinya. Sesuai ke overthinking. Sini. Langsung aja diucapin. Sama-sama hadirnya. Jadi di masyarakat tuh untuk kesini saja itu berat. Karena memang ini jenis-jenis es kecil. Pokoknya cuma 3. Cuma 3. Gitu ya. Dan ini memang karmanya itu ya. Kalau terbiasa ngambek itu dia adalah enakan ngambek, enakan dihua. Dinikmati 7 hari. Kadang ya ada yang sampai setahun. Jadi ada imbalan di sana. Jadi kalau tidak sadar dengan jenis es kecil ini ya nggak bisa dilampaui. Nggak bisa dilampaui. Nggak bisa dilampaui. Yang ini juga, yang es kecil yang jenis anta ini. Dia gimana ya? Kalau ngomong sendiri itu, wah, es kecil level paling paling dasar. Kalau ini tanya gitu. Ada apa gitu, ngobrol takut ditanya. Kalau belum jawab, berarti itu dia masih hua juga. Masih hua gitu. Masih hua. Ini yang kalau es besar juga begitu. Es besar tuh kualitas kehadirannya juga 3. Hua, huwa, antaullah kan gitu. Nanti dia terakhir. Ini maka jadi huwa, anta, ana ini kan apa itu kualitas makom hamba gitu, bukan Tuhan tapi kualitas makom hamba. Di makom yang terakhir ini ya kita bisa mendengar Tuhan hadir dalam bentuk memalumatkan dirinya gitu. Dia hadir memalumatkan dirinya, malumatkan seperti itu. Nah untuk bisa apa ini kan ada 2 sistem ya. Ada 2 sistem. Untuk bisa shifting itu harus pandai menetapkan, harus pandai memutuskan status formal rasa kesayanganmu itu apa. Apakah rasa kesayanganmu itu bermula dalam ruang waktu atau kesayanganmu itu bermula pada kehadirannya. Bulatkan tekadmu.
bulatkan tekad, pilih dan jalani itu, dibiasakan. Dan itu kan apa ya, kayak misalnya apa ya inilah kita lagi bahas di, kita punya grup Toriko Sataria ya, kita punya grup bahwa ketika di baiat awal itu lo diberitahu bahwa kamu berkewajiban untuk keluar, tidak lah, misalnya keluar itu tidak lagi mewakili tidak lagi mewakili kesayaan yang bermula dalam ruang waktu. Kamu huruf. Karena kesayaan dalam ruang waktu itu pasti sifatnya apa, gofilin ya, lalai dengan kehadirannya. Kamu harus berpindah ke bahwa rasa kesayaanmu itu bermula pada kehadirannya. Jadi langsung transenden seperti itu. Dan itu harus menjadi sunatan. Sunatan ini way of life. Sunanah itu kan cara hidupnya. Cara hidupnya begitu. Jadi ketika di Kopio, ini cara hidupnya orang soleh ini. Saya adalah selalu mengkonfirmasi bahwa rasa kesayanganku ini bermula pada kehadirannya Allah transenden. Akhirnya bisa menyaksikan es kecil untuk ditanwir. Jadi ini harus menjadi gaya hidup. Sunatan menjadi way of life. Way of living. Nah ini lagi diskusikan gitu. Kamu tarekat kok nggak jelas apa? Bukan way of life, tapi kamu mencari perolehan. Ini kan bukan torikonya. Ya nggak begitu. Karena kita terlalu lama di sini. Terlalu lama di es kecil tanpa sadar. Tanpa sadar. Itu pun es kecil level 3, ngambekan. Ini sebenarnya itu dia ngambek itu karena merasa tidak berharga. Itu dasarnya. Gitu. Ini kan kalau dalam apa ya, tabri tahu ya. Kenapa kok saya itu senang baca buku? Senang baca buku. Buku apa saja? Buku-buku sosial. Karena seluruh ilmu pasti hanya ngomongin 3 jenis ini. Ngomongin 3 jenis ini. Di psikologi ini namanya childhood, kekanak-kanakan. Subjek level ketiga ini. Kalau ini namanya keremaja-remajaan. Yang ini. Remaja. Yang ini baru dewasa. Itu di ilmu psikologi itu perkembangan jiwa hanya 3 tahap. Di sosiologi juga itu hanya 3 tahap. Masyarakat itu berkembang. Dirumuskan oleh orang Kebumen, namanya August Comte. Hukum 3 tahap masyarakat. Yang ini, kata August Comte, ini adalah level paling, subjek level 3 ini pasti masyarakat teologis. Masyarakat teologis. Masyarakat teologis itu selalu yang suci Tuhan, aku itu hina. Itu masyarakat teologis. Itu dalam teorinya August Comte. Lalu ada masyarakat setelah teologis, ada masyarakat metafisika. Nanti terakhir, paling dewasa dari masyarakat itu adalah masyarakat positivis. Masyarakat positif. Ini dasar semua ilmu. Saya senang aja saya. Psikologi ya begitu,
di sosiologi ya begitu strukturnya. Sejarah ilmu itu selalu begitu. Jadi filsafat juga ya begini. Ya kan? Pada akhirnya juga metafisika itu ya metafisika empiris, metafisika material yang paling kuat. Puncaknya ketika Stephen Hawking bilang, saya nggak butuh filsafat. Iya, sudah dewasa. Sudah, ilmu fisika sudah dewasa. Bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu sudah matang dia. Sudah matang. Jadi saya hanya menilai perbincangan ahli itu dengan tiga level subjek ini itu bisa digunakan. Toriko Kenzonia. Semakin ngambeknya wajah-wajah yang tidak mau menyebut namanya. Nggak mau, ngambek. Aku udah terlalu hina, aku juga nggak berharga. Kamu terlalu suci untuk saya sebut-sebut. Kayak tadi teman saya gitu ya. Teman saya dari Surabaya. WA, kita bacain ya. Tapi nama dirahasiakan. Nggak boleh nulis. Kalau yang tahu udah boleh nyebut. Nggak boleh nyebut. Kita bacain. Assalamualaikum. Bang, kok uripu ngene ya? Serasa begitu sulit. Ojo nulis nama Mas Abdur. Mas Abdur Rahman Camim, bukan. Anti sambat lah aduh. Kok hidup urip kok uripu ngene ya? Iya, menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap momen angel men gitu, nggak hadir ya. Wirid yo malas, jikir yo malas, moco buku yo malas. Tapi pengennya kebutuhan hidup minimal terpenuhi. Gitu. Aku pingin lari dari tanggung jawab. Gitu. Terus tak balas, ayo ke sini. Nek nggak punya tiket kereta ya tak beliin. Terus ya berakhir gitu. Belum ada keputusan. Itu dia jatuh ke si jenis apa ya level ego. Jadi ego itu pun ada level ketiga gitu. Jadi kalau udah malas wirid, malas jikir, malas ngomong, semua tidak ada gunanya, itu jenis ini. Itu adalah perasaan terhina. S kecil tapi level 3 gitu. Sudah S kecil, level 3 lagi. Tapi itu jenis S kecil gitu. Jadi S kecil itu ada. Nah, dan masyarakat kita itu secara sosiologi di sini masyarakat teologis. Masyarakat teologis. Nah, masyarakat teologis kita itu. Makanya dikalibrasi belum 200. Belum 200. Dia harus naik ke masyarakat metafisika. Ini minta tolong ini kepada para tukang ceramah. Ya, ini gimana menyembuhkan ego masyarakat. Sudah S kecil, level kanak-kanakan lagi. Itu beras sekali bangsa ini. Ini lama-lama kita habis ini. Habis. Seperti itu. Oke, itu dulu ya. Itu dulu. Jadi malam ini kita bahwa ego pun itu ada 3 jenis. Ego level 2 itu berarti kesubjekan level 3. Anta kesubjekan level 2. Ana kesubjekan level 1. Tapi itu ego. Ya, ini harus rela aku nggak mau lagi. Aku nggak mau lagi memperagakan sudah S kecil level 3. Aku nggak mau lagi sudah S kecil level 2. Aku nggak mau lagi memperagakan level 1 S kecil. Mendingan aku peragain kehadirannya level 3. Kehadirannya tapi level 3. Nih,
makomnya itu wahdatul suhud level 3. Tapi ini tak kategorikan sendiri loh. Tak kategori sendiri, guys. Teman-teman yang ingin diskusi, ayo gitu. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Ya, rela tinggalkan kebiasaannya itu. Langsung, langsung. Memang apalagi kan udah ikut apa ya, sulit juga sih di masyarakat kita itu karena dia nggak pernah apa ya, di momentum ini loh, nawaitul huruj itu enggak harus dipastikan aku udah lelah sehingga kemudian tuh ikut ya kelas-kelas kayak begini, niat ini tuh sudah jelas gitu, ikut apa-apa itu niatnya jelas bahwa aku itu ikut dengar-dengarin ini tuh ingin keluar dari es kecil dengan segala jenis levelnya. Sumpek aku es kecil dengan segala levelnya. Jangan kemudian tuh, iya sih bang, tapi kan manusiawi, es karepmu. Wong itu nggak ada niat toh. Tapi kan manusia, iya manusiawi, tapi kan harus berniat untuk huruj, keluar dari situ. Jangan kemudian tuh dinormalisasi. Kebanyakan begitu, habis ikut TBP, iya sih bagus nih, tapi habis itu ini lagi manusiawi, jangan, harus sudah punya niat. Min ilahnya itu jelas gitu loh, min ilahnya. Jadi ketika sudah jelas min ilahmu, semua yang kamu pelajari itu dalam rangka untuk menguatkan status formal rasa kesayanganmu yang baru. Seperti itu. Nah kadang-kadang tuh huruf tuh orang memahaminya pindah tempat, bukan pindah ruang kesadaran. Nah itu problematik lagi. Ya kan? Nah itu kadang-kadang tuh ya gimana? Makanya kalau orang mau belajar ya silakan, itu niatnya sendiri. Nggak bisa orang lain kan? Nggak bisa. Harus menjadi way of life, peragaan kehadirannya itu sunatan. Nggak boleh nggak boleh ditawar. Tapi kan manusia bang, manusia lagi. Berarti belum punya way of life. Berarti itu masih masuk kategori senang dengan imbalan es kecil itu. Senang dengan permainan imbalan itu. Kalau masih senang gitu ya angel. Selamat menjalani narasi durasi dari es kecil. Seperti itu. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar, terima kasih teman-teman. Menginfokan ya, insya Allah bulan depan tanggal 27 September kita ada kelas parenting ya. Kita akan membahas parenting map karya Dr. Sefali. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beristirahat.